Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajunanda Anggara akan mempresentasikan tentang aspek hukum internasional dalam perlindungan hak-hak anak. Next. Definisi perlindungan anak. Perlindungan anak adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimiliki sejak lahir. Dengan begitu, hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya dalam pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus. Selain itu juga disebutkan bahwa semua anak baik yang dilahirkan di dalam dan atau di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak asasi anak tidak berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan hak asasi ibu. Next. Definisi berdasarkan konvensi. Salah satu definisi terpenting yang ditempatkan dalam konvensi adalah definisi anak dalam pasal 1. Definisi ini adalah sangat sederhana dan lugas. Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun adalah anak dan memiliki semua hak yang dijelaskan dalam konvensi. Menurut peraturan konvensi, tidak peduli agama, ras, atau kemampuan apa yang dimiliki anak atau dari keluarga asalnya. Hak konvensi ini berlaku untuk semua orang di bawah usia 18 tahun. Aturan ini berlaku untuk semua hak dan semua kewajiban, yang mana konvensi mengamankan dan mendukung semua hak anak didefinisikan dan dijelaskan dalam artikel, yang masing-masing berkaitan dengan jenis hak yang berbeda. Pasal-pasal ini dapat dikelompokkan dalam tema-tema berikut. 1. Hak kelangsungan hidup anak, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan partisipasi. Next. Rumus permasalahan. Bagaimana peranan UNICEF terhadap pelindungan hak anak? Yang kedua, kendala-kendala apa yang ditimbul untuk efektivitas hukum perlindungan hak anak? Next. UNICEF menaruh perhatian yang besar dalam penyelesaian tentara anak. Peran UNICEF itu bersama dengan organisasi internasional lainnya seperti United Nations Development Program atau UNDP, United Nations High Commissioner for Refugees atau United Nations Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs dan lain-lain melakukan koordinasi agar ada kesinambungan tugas demi penyelesaian dan penghentian rekrutmen tentara anak, dan melakukan pembebasan anak dari tentara dan mengembalikan mereka kepada keluarga dan komunitasnya, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas seperti anak pada umumnya. Karena aktivitas militer yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran HAM berat, termasuk penculikan, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di dalamnya. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki tanggung jawab besar tidak hanya memonitor permasalahan tentara anak, tetapi juga menyelesaikan kemudian mencegah kembali perekrutan tentara anak di berbagai negara. Upaya UNICEF dalam masalah tentara anak menentukan prospek kehidupan yang bersifat humanis dan manusiawi bagi anak di bawah umur. Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar, yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak khususnya di negara-negara berkembang, sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1949. Next. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif
untuk secara mendasar mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara. Selain permasalahan anak, tujuan UNICEF lainnya adalah memiliki kesinambungan secara kuat terhadap kehidupan anak-anak. Adalah bekerja menangani masalah kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam menjalankan perannya, UNICEF merekomendasikan bahkan negara anggotanya untuk melakukan tindakan atau mereformulasi kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan UNICEF itu sendiri, melalui peraturan-peraturan yang mengikat. Mekanisme yang biasanya dilakukan adalah melalui pembentukan resolusi, yakni permasalahan tentara anak. Upaya UNICEF tidak terbatas pada pembebasan dan penghentian perekrutan tentara anak saja, tetapi secara lebih jauh upaya UNICEF juga dibutuhkan dalam proses reintegrasi anak-anak tersebut dan pemulihan keadaan kehidupan mereka sebagai anak-anak pada umumnya. Pasca pembebasan tentara anak, langkah UNICEF selanjutnya adalah melakukan pemulihan psikologis dengan cara memberikan konseling. Selain itu, UNICEF juga bekerjasama dengan ILO untuk melatih tentara anak dan kelompok rentan lainnya dalam praktek bisnis secara dasar dan keterampilan yang menghasilkan uang. Next. Saya akan menjelaskan kendala atau kejadian yang dikategorikan perusakan terhadap proses pertumbuhan kehidupan anak, antara lain berupa jika kita mengelaborasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak di Amerika, di situ menyebutkan kode etik perlindungan anak perilaku yang dapat diterima dengan personil atau IDIP. Harusnya memperlakukan anak dengan bermartabat dan hormat tanpa memandang etnis, ras, jenis, kelamin, usia, bahasa, agama, politik atau lainnya, cacat atau status lainnya. 2. Berperilaku dengan cara sesuai dengan posisi mereka sebagai wakil IDP dalam semua hubungan mereka dengan anak-anak. Ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan anak atau kesejahteraan sesuai dengan prosedur IDP dan mengamati keadilan prosedural ketika terlibat dalam pengambilan keputusan. Keempat adalah terlihat jika bekerja dengan anak-anak dan sedapat mungkin memastikan bahwa orang dewasa lain ketika bekerja di dekat anak-anak. Next. Kendala yang ditimbulkan terhadap proses pertumbuhan kehidupan anak. Ini contohnya ya. 1. Kerusakan fisik anak akibat korban penganiayaan. Jadi suatu ketika realitas sosial menunjukkan bahwa anak dalam kondisi fisik masih lemah, rawan untuk menjadi korban kekerasan fisik atau penganiayaan. Seharusnya anak-anak aman berada di bawah lindungan orang tua dan keluarga besarnya. Tapi gejala sosial menunjukkan masih adanya berbagai bentuk penganiayaan terhadap anak. Belum ada data yang akurat mengenai anak korban kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Kejadian itu sering terselubung karena masalah ini dianggap masalah intern keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Laporan Komnas Anak mencatat bahwa sekitar 46.000 sekian anak mengalami tindakan kekerasan dan 80% menimpa anak di bawah umur 15 tahun. YKAI antara tahun 94 dan 97 sampai 97 mencatat dari pemberitaan 3 media massa terdapat 538 kasus perlakuan salah terhadap anak. 80 kasus perlakuan secara fisik, 63 kasus penelantaran, 5 kasus perlakuan salah secara psikoemosional. Next. Yang kedua adalah penganiayaan anak akibat tekanan kemiskinan. Secara survei lapangan menunjukkan realitas sosial bahwa desakan beban kehidupan dan susahnya lapangan kerja yang terjadi secara luas di masyarakat saat ini telah menimbulkan stres bagi 47 bagian orang tua untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Khusus orang tua yang sosial ekonominya di bawah kemiskinan, akibat stres berat tersebut di antara orang tuanya yang iman
imannya lemah, ada yang tega menjual anaknya. Ada juga yang melampiaskan keputusasaan dengan cara penghinaan terhadap anak yang seharusnya ia lindungi. Ada kecenderungan orang yang stres berat dan tidak kuat imannya hingga dihinggapi berbagai pemikiran yang irasional, khayalan melambung atau minum minuman keras dan berjudi. Karena khayalan tidak pernah terwujudkan, timbullah emosi menyalahkan pihak lain, terutama orang lain menjadi tanggungannya, termasuk anak-anak kecil yang belum tahu banyak tentang kerasnya kehidupan. Dalam keputusasaan atau lepas kendali, dalam menghadapi beratnya beban kehidupan, ada orang tua yang melimpahkan kekesalannya pada anaknya dan dianggap pembawa sial, sehingga anak tersebut disiksa atau mengalami kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Penganiayaan anak oleh orang tuanya sendiri adalah peristiwa sangat tragis dan secara moral dan agama adalah sangat kontroversial. Karena sebetulnya justru bahwa sejak kelahirannya anak harus dibiayai dan difasilitasi oleh orang tuanya untuk menjalani proses pertumbuhannya secara baik dari masih dalam 48 perut ibunya. Kemudian kelahirannya menjadi bayi, anak, dewasa, dan menyongsong masa depannya yang gemilang. Terhadap perbuatan penganiayaan anak oleh orang tuanya sendiri, umumnya semua pihak mengutuk dan mengkhawatirkannya. Karena anak dalam posisi lemah dan perlu perlindungan. Justru orang tuanya sendiri memperlakukan sebaliknya. Seharusnya anak tersebut dilindungi, dibiayai, dan difasilitasi kebutuhan hidupnya oleh orang tua kandungnya. Tapi justru ditekan dengan disengsarakan orang tuanya untuk kejadian seperti ini, pihak pemerintah sulit untuk mengetahui sedini mungkin. Karena pihak anak sering terlanjur menjadi korban penganiayaan. Next. Oke, itu saja pembawaan dari presentasi saya. Sekian dari Gue mau nanya dong. saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nanya dong. Nanya apa nanti? Kan lu bilang di sini bahwa kemiskinan adalah salah satu penyebab penganiayaan terhadap anak. Nah, ada satu kalimat yang gue garis bawahi, yaitu kecenderungan orang stres berat dan tidak kuat iman itu melambung kepada minum-minuman keras dan berjudi. Nah, pertanyaan gue adalah, kalau emang orang stres berat dan tidak kuat iman itu dianggap kenapa bisa lo anggap bahwa orang stres berat dan tidak kuat iman itu sebagai salah satu penyebab penganiayaan terhadap anak? Karena kan banyak juga yang hidupnya enak-enak aja, tau-taunya anaknya nggak digamparin mulu. Nah, acuannya itu dari mana sih? Oke, baik Pringgo. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini sih sulit ini kita harus mengkorek-korek ini dan. Tapi intinya itu pertanyaannya apa? Intinya itu acuannya dari mana bahwa minum minuman keras, berjudi, dan itu sebagai salah satu penyebab penganiayaan terhadap anak. Oke, saya jawab ya. Pertama, dengan seseorang yang minuman keras dan kayak memakai alkohol, kenapa bisa dikatakan bisa menyebabkan jika terjadinya penganiayaan terhadap anak itu. Nah, itu saya jelaskan karena efek dari alkohol dan minuman keras, sehingga seseorang itu tidak terkendali dan bisa menyebabkan fatal. Jadi kesannya walaupun dia bukan siapa-siapa, apalagi itu anak kecil, kalau misalkan dia nggak tahu itu apa namanya arah tujuannya, jadi dia otomatis bisa refleks kayak apa namanya seperti orang yang tidak bersalah bisa meninggal, walaupun dia nggak tahu masalahnya apa. Nah, tapi dengan efek alkohol tersebut yang Pak Pringgo nanya ini, saya bisa bilang tuh sangat sangat berpengaruh sekali terhadap penganiayaan anak.
Soalnya ya efek dari minuman keras itu dan alkohol dan bisa menyebabkan tidak terkendalinya emosi dan bisa bisa menyebabkan juga kecelakaan terhadap anak gitulah. Makasih ya Mas Nanda.